Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firza Rehan Kurniawan dengan NIM 2102159. Kali ini saya ingin mencoba materi keamanan server pada Ubuntu. Di sini saya menemukan artikel cara untuk mengamankan server Ubuntu gitu, dari peretas. Nah, untuk mengamankan server ini sendiri penting gitu, penting dari akses yang tidak sah atau serangan berbahaya lainnya. Jadi keamanan dari server Ubuntu ini perlu kita tingkatkan. Nah, kita masuk ke caranya. Pertama ada langkah pertama, kita bisa mengupdate sistem. Nah, di sini tuh mengupdate server tuh bertujuan untuk menjaga server agar tetap up to date dan menjadi kompatibilitas dengan aplikasi yang dijalankan oleh server. Bisa menggunakan sudo apt update, sudo apt update untuk mengupdate package. Lalu bisa juga dengan untuk sudo apt upgrade, sudo apt upgrade. Oke, sudah. Nah, ini langkah keduanya untuk setup time zone. Nah, time zone ini sendiri adalah zona waktu yang menentukan waktu dan tanggal saat ini. Nah, pengaturan waktu ini sendiri itu sangat krusial gitu untuk keamanan server. Jadi server ini harus menggunakan waktu yang tepat untuk agar log aktivitas, jadwal, tindakan atau pelacakan aktivitas misalkan yang berbahaya itu tuh bisa terlihat gitu. Kalau waktu servernya itu tidak akurat, justru akan mengakibatkan ketidakakuratan pada log aktivitas yang terjadi. Jadi kita coba masukkan sudo sudo dpkg sudo dpkg min reconfigure ts data. Kita coba dpkg. Oh, berarti kita coba install terlebih dahulu. Sudo pt install dpkg. Oke, ternyata sudah terinstall. Kita coba lagi. Oh, ternyata ini kurang harus dari configure ts data. Nah, oke. Akan muncul tampilan di sini. Nah, tuh. Kemudian akan muncul pilihan time zone. Nah, kita bisa memilih pilihan time zone yang ada. Nah, karena kita di Indonesia, kita pilih Asia berarti. Asia. Asia di eh, kalau coba kita coba di Jakarta saja. Oke, sudah. Nah, sudah current time default sudah tersetting. Nah, nih untuk cek time zone-nya tuh kita ketikkan date. Nah, ini akan muncul hari Jumat Januari tanggal 10 jam 6 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat 2025.
sama dengan yang ada di eh, jam di sebelah kanan saya. Lalu untuk langkah ketiga kita coba setup hostname. Nah, di sini tuh dengan mengatur hostname, identifikasi server ini akan jadi lebih mudah. Jadi bisa memungkinkan kontrol akses yang lebih baik. Nah, tuh sehingga dapat mencegah kesalahan dan meningkatkan keamanan pada server. Kita coba ketikkan situ sudo hostname set strip hostname sxvy dot misalkan ya saya ganti nama Firza gitu, Firza server dot com. Oh, ternyata salah. Kurang. Oke, kita coba lagi. Sudo hostname. Oh, ini ternyata kelebihan G. Oke, berhasil. Nah, di sini ada langkah 4 yaitu membuat user terbatas. Nah, user terbatas ini dimaksud adalah user yang tidak memiliki akses penuh ke server. Misalnya untuk ke akses rootnya. Nah, jadi untuk menjalankan suatu perintah yang harus dijalankan menggunakan hak akses root, user ini harus menggunakan perintah sudo. Nah, berikut cara pembuatannya. Misalkan kita coba add user bisa satu. Nah, masukkan masukkan password. Oh, bad. Kita coba password yang lebih kompleks. Nah, password update successfully, changing the user information for Firza1. The new file enter for the default. Kita coba Firza1 Kurniawan. Kita enter aja. Korek coba yes. Nah, berhasil. Group user. Nah, di sini setelah kemudian setting password dan lain-lain, masukkan user yang telah kita buat tadi ke dalam grup sudo agar bisa menjalankan perintah sebagai root user. Nah, di sini kita masukkan coba user mod min a key besar sudo, masukkan tadi Firza 1, kita coba enter. Oke. Nah, telah berhasil. Nah, di sini kita masuk ke langkah kelima, hardening SSH login. Nah, kebanyakan orang di sini akan menggunakan password untuk mengakses server melalui SSH. Nah, tapi kurang aman dan rentan untuk di-crack. Jadi solusinya itu menggunakan pasangan kunci kriptografi atau disebut private dan public key SSH. Di sini kita akan mencoba mengubah akses ke server gitu, menggunakan password menjadi menggunakan pasangan private dan public key SSH. Di sini untuk membuatnya, kena ini untuk Ubuntu.
Ini kita ketik terminal. Kita ketik terminal di Ubuntu cdmin. Oke, SSH min key generate min b 496. Kita coba berhasil. Oh, generating public private key pair. Enter file in which to save. Nah, di sini setelah generating kita klik enter. Di sini coba enter passphrase. Nah, ini kita coba masukkan password. Nah, misalkan saya Firza lagi passwordnya, enter, masukkan lagi password yang sama. Nah, muncul key random art image. Nah, ini telah berhasil. Nah, mengupload, lalu kita coba mengupload SSH public key ke server. Nah, setelah yang tadi telah di generate, kita coba untuk upload ke dalam server. Kita coba mengetik SSH min copy min id spasi tadi sesuai user yang telah saya buat tadi, usernya masukkan IP servernya. Untuk IP saya sendiri 10.0.15. Kita coba ya. Kita coba enter. Oke. Ini server Anda. Oke, maaf sebelumnya tadi ada sedikit error karena untuk copy SSH-nya itu belum bisa ya, mengupload SSH public key ke servernya tadi belum bisa. Jadi yang dilakukan oleh saya coba untuk ngecek sistem CTL-nya, karena tadi itu terlihat could not found, ternyata belum di install ya. Jadi saya install terlebih dahulu dengan sudo apt install OpenSSH strip min server. Setelah saya install semuanya, baru saya coba untuk status di sini masih inaktif. Lalu saya coba start, karena di sini ternyata ada unable to resolve, name or service not known. Nah, ternyata itu ada terjadi ketidaksesuaian nama hostname-nya. Jadi yang saya lakukan itu mengubah hostname di sini, saya sudo nano /etc/host, karena namanya itu berbeda ya. Tampilannya mirip-mirip sekiranya seperti ini. Seharusnya namanya itu seperti ini, tapi karena berbeda ternyata, jadi harus diubah terlebih dahulu. Jadi saya ubah jadi mirip.
sama sesuai dengan hostname yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah dibuat baru saya coba start SSH-nya, lalu kita dicek status dan akhirnya muncul aktif running. Dan di sini baru coba eh bukan ini. Nah, coba untuk upload public key-nya. Saya masukin SSH copy ID tadi namanya user Firza 1. Saya masukkan IP milik saya 10.0.2.15. Di sini berhasil. Are you sure you want to continue? Coba yes. Nah, masukkan passwordnya. Oke. Number of key added 1 yang telah kita tambahkan. Nah, dan ini telah berhasil. Tuh. Nah, di sini sekarang coba login ke server. Seharusnya tidak lagi diminta password sewaktu login. Nah, kita coba SSH Firza 1 IP-nya tadi 10.0.2.15. Masukkan. Oke. Sini muncul welcome to Ubuntu. System restart required. Nah, kita berhasil masuk. Nah, ini terakhir untuk setting hak akses untuk folder.ssh dan file authorized keys. Kita coba. Oh. Nah, kita berhasil. Nah, kita coba sudo chmod inr 700 ssh chmod 600 ini slash dot ssh slash authorized underscore keys. Oke. Nah, di sini untuk mengganti port SSH kita coba sudo nano slash etc slash ssh slash sshd underscore config. Nah, di sini muncul. Kalau di sini ada hapus tanda pagar dan ganti port yang awal dulu menjadi sesuai keinginan Anda. Kita coba lihat address pembunuh. Ini kita hilangkan tanda pagar, ganti port yang awal dulu menjadi sesuai keinginan Anda. Misalkan kita coba miripin 14522. Oke. Nah, di sini lalu untuk coba mendisable password authentication, ubah password menjadi nomor agar login ke server dipaksa menggunakan kunci SSH key.
Jadi hanya perangkat yang sudah didaftarkan SSH public key-nya yang bisa mengakses server. Selain perangkat itu tidak bisa. Oh, ternyata masih ada di sini. Coba to disable download. Kita coba cek satu-satu. To disable. Nah ini disebut tanda pagar kita hilangkan. Nah, authentication kita coba nolkan. No. Lalu di sini untuk disable root login. Nah, disable root login melalui SSH. Jika tidak ada pilihan disable-nya, Anda bisa membuat sendiri seperti pada gambar di bawah. Kita coba lagi di sini login US permit. Oh, karena ini tidak ada, kita coba buat sendiri. Permit root login no. Oke. Nah, lalu terakhir kita coba selesaikan yes. Enter. Terakhir restart service SSH. Sudo systemctl restart SSHD. Oke, sudah terrestart. Lalu untuk di sini langkah 7 bisa untuk konfigurasi firewall. Nah, firewall akan dipakai adalah UEFI firewall. Ini bisa dipakai untuk memblokir atau mengizinkan akses ke dalam server. Jadi untuk membatasi akses ke server, pastikan juga bahwa lalu lintas yang diizinkan dapat mengakses server. Nah, UEFI firewall ini juga bisa digunakan untuk memblokir port tertentu. Nah, kita coba gitu untuk mengizinkan akses ke SSH port. Ke port yang barusan kita ganti sebelumnya 14522. Coba kita sudo UEFI allow 14522/tcp. Oke, rule added berhasil. Kita coba mengizinkan lagi, mengizinkan akses untuk protokol HTTP dan HTTPS. Jadi sudo UEFI allow HTTP. Oke, berhasil. Lalu sudo UEFI allow HTTPS. Oke, berhasil juga. Nah, lalu kita coba untuk menghidupkan UEFI firewall-nya dengan sudo UEFI enable. Oke, firewall telah aktif. Firewall aktif dan enable. Lalu untuk mengecek list rule-nya dari UEFI firewall bisa menggunakan sudo UEFI status. Nah, telah muncul ada Apache allow. Dan ini kita barusan kita masukkan allow juga. Oke.
Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.